semua mau bergabung di sini melihat ya MC-nya, moderatornya Nugroho gitu ya. Memang bukan Lee Min Ho gitu ya, tapi ho-ho-nya mirip gitulah paling enggak gitu ya. Kalau gantengnya jelas ganteng saya, itu kata saya bukan kata Anda ya. Ya, jadi nah ada semua orang yang spesial karena saya percaya sesi hari ini adalah sesi yang sangat luar biasa, yaitu The Star is Born, yaitu lahirnya bintang-bintang yang luar biasa dari bisnis HDI ini. Dan buat Bapak Ibu semuanya, ini sebuah sharing yang sangat menggugah Anda semuanya. Kalau Anda mau melihat nanti dari awal sampai akhir, jangan sampai Anda meninggalkan room ini sebelum selesai. Karena dua orang bintang yang lahir lewat bisnis HDI ini luar biasa semua, dengan latar belakang yang juga berbeda, gender, jenis kelamin yang juga berbeda. Nah, tentunya akan memberikan insight, wawasan yang sangat-sangat bagus buat Anda semuanya. Ya. Nah, saya langsung aja, kalau teman-teman sudah siap nih, boleh saya mengajak Anda semua untuk menyalakan kameranya dulu nih. Sebelum saya mengundang ya bintang tamu star atau bintang kita yang lahir hari ini. Nah, saya minta kameranya dinyalain dulu semua dong. Boleh ya? Oke, thank you bagi teman-teman yang sudah menyalakan kameranya, terima kasih banyak. Karena ini new normal, kita harus mau ya beradaptasi dengan keadaan ini. Jadi kalau pertemuan virtual ini pun akan sangat bagus kalau kita biasakan dari diri kita dulu untuk menyalakan kamera. Kecuali Anda memang berhalangan tidak bisa menyalakan kamera Anda, it's okay ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya tidak berlama-lama, dua narasumber saya akan mulai dari yang pertama, yaitu dari sang terlebih dahulu. Tapi kalau saya ngomong sang cowok ini bukan berarti mereka pasangan gitu ya, bukan ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya jujur baru mengenal beliau ini baru 3 bulan terakhir. Dan bahkan saya ada perasaan bersalah karena di saat bergabungnya beliau di HDI pertama kali, saya bahkan tidak mengenalnya. Ya, setelah bergabung di bulan kedua, saya baru melihat di HDI One, di struktur jaringan baru kelihatan namanya ya. Nah, di sanalah saya baru mulai kemudian tergerak dan kemudian ngobrol dengan upline beliau yang namanya Pak Mugi gitu ya. Nah, bulan kedua itu pula saya akhirnya mulai ngobrol dengan beliau dan saya jadi betul-betul sangat kagum ya dengan sosok beliau, kenapa masih muda dan juga hari ini bekerja di salah satu kementerian yang paling favorit, Kementerian Keuangan, Bapak Ibu bayangkan ya. Dan masih muda dan juga banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Nanti beliaunya akan bercerita pada Anda, tapi dari latar belakang beliau yang sangat sibuk dan juga nggak banyak waktu ya Bapak Ibu. Dan juga boleh dikatakan nggak punya juga background untuk bisnis sama sekali. Yang luar biasa Bapak Ibu. Beliau sejak bulan kedua mulai mendapat pengarahan dan mengerjakan sesuai dengan sistem yang ada. Luar biasanya Bapak Ibu semua. Dari mulai aktif ikut sistem, peringkat Diamond beliau capai. Bulan depannya eksekutif Diamond. Dan bulan ketiga genap Star Diamond. Ini keren banget Bapak Ibu semuanya. Dan kenapa saya menampilkan bintang tamu yang kali ini beliau untuk ada di sini, karena ceritanya memang sangat menginspirasi sekali. Nah, hari ini dengan peringkat Star Diamond-nya, otomatis beliau sudah membawa jaringannya hanya dalam waktu 3 bulan terakhir ini, mengangkat sudah belasan para Diamond Leader. Ini yang luar biasa sekali. Kenapa? Saya mengaku jujur ya pada Anda semua, saya pribadi di HDI baru Diamond setelah tahun ketiga. Diamond Leader saya itu tahun ketiga. Beliau ini bulan ketiga sudah Star Diamond, mencetak belasan Diamond. Luar biasa sekali. Dan di momen ini saya langsung aja sebelum saya panggilkan beliau untuk berbincang-bincang langsung dengan saya ya untuk menginspirasi kita bersama pagi hari ini, saya announce terlebih dahulu di momen ini pula saya ucapkan selamat buat Bapak Afif Rosali untuk peringkat barunya yaitu New Star Diamond Indonesia. Kita sambut bersama-sama dengan menyaksikan satu video terlebih dahulu. Listen up, babies. Life's not fair. You get no say
in the world you're born into. You don't decide your name. You don't decide where you come from. You don't decide if you have a place to call home, or if your whole family has to leave the country. Yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. You don't decide how your story begins, but you do get to decide how it ends. Yes! Flying too close to the sun as if
Bapak Ibu sekalian, kita sambut bersama-sama untuk Afif Rosali atau Zali New Star Diamond kita. Silakan Zali. Halo Halo. pagi semuanya, pagi Pak Halo Pagi Nugroho. Zali. Wow banget ya ini ya Zali ya. Saya lihat ini semakin glowing ya ini ya berkat menjadi Star Diamond ya ini ya. Berkat miskin juga kok. Berkat miskin dan royal jelly ya. Oke, Zali, ini kita bareng-bareng bersama dengan ratusan rekan-rekan semua nih dari seluruh Indonesia. Nah, Zali mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian background-nya di HDI apa, dan juga mengapa kok kamu sampai bisa bergabung di HDI ini. Nah, silakan Zali. Oke, terima kasih banyak Pak Nugroho. Selamat pagi semuanya. Pagi rekan-rekan di HDI. Di sini semuanya banyak banget. Tadi saya lihat ada 170 hampir 200 orang yang sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Afif Rosali, biasa dipanggil Zali. Saya adalah ASN dari Kementerian Keuangan. Kemudian setelah itu saya banyak aktivitas nih, kalau yang disampaikan oleh Pak Nugroho banyak banget. Jadi saya juga pengajar, saya juga pengajar bahasa Inggris, kemudian pengajar untuk fitness, dan juga saya aktif di berbagai kegiatan sosial lain. Kemudian saya baru gabung di HDI itu bulan Oktober kok. Jadi tanggal 16 Oktober itu tepatnya, 16 Oktober 2020. Itu secara tidak sengaja. Kenapa Jadi itu? emang sebelum-sebelumnya itu nggak ada tahu sama sekali terkait produk HDI. Jadi itu saya baru tahu itu emang seliweran tuh yang paling banyak itu adalah Clover Honey kok. Jadi itu saya emang ada riwayat asam lambung sama riwayat GERD. Jadi itu emang udah bertahun-tahun lalu, itu udah parah banget sih kok. Jadi sampai kayak bisa setahun itu ke rumah sakit itu bisa 3-4 kali, dan sekali ke rumah sakit bisa di atas 3 jutaan pasti kok itu. Oh iya? Iya, Okay. jadi kemudian saya nyoba Clover Honey karena ada beberapa kali seliweran katanya bagus untuk pencernaan nih. Nah, kemudian saya beli Clover Honey 1 ke teman saya di Twitter. Jadi ini buat teman-teman semuanya ya, saya aktifnya di Twitter bukan di Instagram mungkin sama kayak teman-teman. Oke. Ya. Oke. Jadi saya Instagram tapi ada ya Zali ya? Instagram ada, cuman nggak seaktif gitu. Kemudian setelah coba itu, karena saya juga sering review-review produk kok, jadi setiap kali produk yang saya rasa itu oke, dan bisa dicoba oleh teman-teman follower saya di Twitter, pasti saya review. Jadi itu ada istilahnya kayak hashtag approved by ini Zali kayak gitu kok. Jadi itu udah udah ada hashtagnya sendiri seperti itu. Jadi Clover Honey ini kemudian saya coba itu 2 hari, itu perut saya udah bener-bener kayak enak banget kok. Bisa cepat banget seperti ini, efeknya itu enak banget di perut, dan sampai sekarang pun udah nggak pernah kambuh lagi kok itu. Wow, luar biasa ya. Nah ini buat teman-teman yang punya kendala juga asam lambung, GERD dan lain-lain ya sekitar pencernaan, rekomen banget ya Zali ya gitu ya. Iya benar kok. Oke, terus kemudian Zali, kalau sampai menjalankannya itu gimana ceritanya Zali? Kan ya, kamu berarti posting itu, hashtag itu. Okay. Awalnya dari posting, kemudian setelah itu ada yang DM saya kok. Jadi ada yang DM, Kak ini bisa beli di mana produk ini? Oh beli aja di aku bisa kok, soalnya aku juga udah member. Nah setelah ada satu yang beli kok, saya ketagihan. Iya, soalnya emang kayak kebiasaan untuk suka berinteraksi dengan orang, dengan banyak orang seperti itu. Ketika ada satu orang yang beli, terus kok menyenangkan juga ya, bisa sharing hal yang bermanfaat ke orang, terus bisa memberikan rekomendasi produk yang bagus seperti itu kok. Kemudian setelah coba jual 1, kemudian jadi banyak yang order juga, terus akhirnya oh ya udah deh saya coba jualan aja. Itu sama sekali saya nggak tahu sistemnya seperti apa kok. Jadi saya seperti jual-jualan aja, baca sendiri di HDI One aturannya seperti apa. Karena kebetulan upline langsung saya itu juga member yang bukan aktif, jadi untuk konsumsi pribadi juga seperti itu. Jadi saya nanya ke beliau pun juga kurang memahami bagaimana sistem ini agar kita bisa dapat menjalankan bisnis ini secara tepat gitu. Nah itu sampai bulan Oktober itu poin saya over banget kalau sampai 2.000 poin. Jadi oh iya, oke. Terus kemudian itu baru mungkin dinotis sama Komugi ya. Komugi mungkin melihat ada potensi-potensi. Oh ini ada member-member yang perlu diluruskan di jalannya nih. Ada kebodohan yang harus segera dibenahi seperti itu. Oke. Saya langsung ditelepon sama Komugi, terus diajakin untuk Zoom.
Kemudian baru deh saya sama DM leader saya ada masuk sama Aida, itu kita bertiga jadi seperti belajar sistemnya bareng-bareng. Ini bagaimana seperti ini gitu. Kemudian di bulan November udah bisa langsung diamond leader. Gitu. Wow, luar biasa ya. Jali, ngomong-ngomong Jali, kamu tadi kan banyak banget ya. Jadi kalau pekerjaan tetapnya ASN di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Benar. Terus kamu juga sebagai pelatih guru PT, personal trainer ya, di salah satu fitness center yang ternama ya. Benar. Terus kemudian kamu juga guru MC gitu ya. Waktumu berarti kan sempit sekali ya. Nah, menurut kamu nih, gimana caranya kamu bisa menjalankan HDI dengan kondisi waktumu yang sangat padat itu? Jadi sebenarnya awal itu ketika saya menjalankan bisnis ini, itu pun juga ada di sela-sela waktu kok. Jadi saya ada sela-sela waktu, mungkin umpamanya nih kita kan bekerja itu nggak selama 8 jam mungkin tuh penuh nggak kan kok. Pasti ada sela-sela waktunya. Saya ngerjain itu mungkin waktu saya lagi di jalan mau menuju ke tempat ngajar dan lain sebagainya seperti itu. Dan ternyata bisnis ini memang benar-benar simpel banget kok. Apalagi buat milenial seperti saya dan teman-teman lainnya seperti itu kok, karena kita tinggal pegang handphone, sistemnya sudah ada, bahkan kita sibuk pun masih bisa menjalankan ini gitu kok. Jadi emang simplicity-nya sama flexibility-nya itu memang benar-benar mempermudah kita untuk menjalankan bisnis ini. Jadi itu tinggal diatur aja ya Jali ya. Kayak waktu makan siang gitu kamu pakai berarti ya untuk manfaatin itu ya. Benar kok. Jadi untuk kalau posting nih ya kok ya, contohnya nih kalau posting tuh di Twitter mungkin algoritmanya agak berbeda sama Instagram. Jadi saya tekniknya itu pasti pagi itu sebelum berangkat ngantor, itu kan biasanya orang-orang di perjalanan itu mungkin naik kereta atau Transjakarta pasti mereka lihat handphone. Jadi emang kita memposisikan diri sebagai customer gitu kok. Jadi biasanya sih kalau saya tuh lagi di jalan seperti apa ya, habitnya itu pengen ngeliat HP tuh pada saat apa gitu. Dan yang paling berhasil sih ya kok ya. Ini menurut pengalaman saya itu adalah waktu malam hari. Jadi sebelum tidur jam-jam 9 sampai jam 10 malam itu biasanya saya posting itu produk-produk HDI. Itu kenapa? Karena biasanya sebelum tidur atau untuk ibu-ibu nih yang udah punya anak nih, biasanya kan anaknya baru tidur nih, baru pegang HP tuh. Nah, biasanya sebelum tidur tuh pasti ngecek HP. Nah, disitulah baru saya lakukan serangan-serangan kok. Jadi di situ mungkin kan orang-orang ngantuk ya kok ya, ngantuk tiba-tiba nggak sadar order kayak gitu. Nah, itu sering banget kejadian di malam kayak gitu. Jadi buat tim saya sih biasanya kalau malam jam-jam 9 tuh pasti saya ingetin aja keep posting nih jam-jam melakukan serangan kayak gitu. Oke. Wah, ini tips menarik juga nih ya, belum ya dari Jali ya. Jadi mengenali juga perilaku customer ya. Ibu-ibu yang kamu serang tuh biasanya kalau lagi nidurin anaknya, atau anaknya tertidur gitu ya, itu pasti pegang HP ya Jali ya. Iya, itu benar. catat tuh teman-teman ya. Oke. Jadi gini nih ngomong-ngomong, kan kamu milenial ya, masih muda gitu ya. Nah, anggapan orang-orang tentang MLM ini kan justru banyak yang skeptis gini. Nah, kalau dari kamu sendiri, kamu bisa melangkah sampai Star Diamond pasti. Saya percaya nggak mungkin cuma hanya mengerjakan asal, tapi betul-betul dikerjakan sungguh-sungguh. Nah, ini mewakili milenial lah gitu, Jali. Nah, pandangan kamu sendiri tentang MLM ini bagaimana sih? Apa nggak mestinya juga skeptis ya? Ini MLM lah, ngapain gitu loh? Atau bagaimana nih kira-kira? Kamu mungkin ada sharing ke teman-teman nih. Oke, jadi kalau MLM sendiri kok ini jujur ya dari saya sendiri itu emang sebelum saya masuk ke HDI saya belum pernah sama sekali masuk di MLM. Jadi ini MLM pertama saya dan saya ngerasa sebelumnya saya skeptis dengan MLM karena emang banyak sekali omongan-omongan orang kan kok. Jadi kita kayak semacam didoktrin gitu loh. MLM itu buruk, MLM itu money game, itu nanti hanya akan memperkaya yang udah join duluan seperti itu. Nah, setelah saya menjalankan secara tidak sengaja MLM di HDI ini, saya mengetahui benar bahwa sistem yang ada di HDI itu benar-benar sistem yang apabila kita mau mendapatkan bonus banyak, itu emang benar-benar harus sesuai dengan performance kita. Gitu. Semuanya adil kayak gitu kok. Jadi ini bukan money game, bukan apapun seperti yang diomongkan orang-orang yang skeptis dengan MLM seperti itu. Oke. Nah, kalau dari kamu sendiri terus kemudian Jali, berarti ya, secara anak-anak milenial ini nggak ada masalah ya dengan
Manikim ya, selama kita bisa menyajikan apa itu faktanya gitu ya. Nah, kalau dari kamu sendiri setelah gabung di HDI bagaimana nih? Bisnis HDI ini seperti apa dari kamu? Nah, jadi setelah join di bisnis HDI ini seperti terbuka kok mata saya tuh, oh ternyata MLM tuh seperti ini, tidak seperti yang apa namanya diragukan oleh orang-orang di luar sana. Jadi ini kalau untuk milenial, malah ini sebenarnya bisnis yang sangat-sangat menguntungkan, sangat potensial dijalankan karena kan milenial sekarang itu pasti tidak pernah lepas dari namanya gadget, tidak pernah lepas dari sosial media, dan gadget dan sosial media itu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya akan menjadi benda mati aja seperti itu. Kalau kita manfaatkan dengan baik ya pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Seperti contohnya ketika kita bergabung di HDI ini kita bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan seperti itu. Jadi sebenarnya ini malah menjadi kesempatan emas ya bagi para milenial untuk memanfaatkan kondisi milenial tersebut yang mana pasti tidak pernah lepas dari gadget dan tidak pernah lepas dari sosial media itu. Okay. Jali, ini menarik banget. Saya minta teman-teman untuk menampilkan apa story omset kamu dulu ya, gitu ya. Dan kemudian sambil itu boleh nih ceritakan jaringan kamu sekarang ini ada di mana aja, Jali? Kalau jaringan kok ini alhamdulillah ya luas sekali ini dari hampir seluruh Indonesia ini udah hampir setiap pulau ada udah ada perwakilannya. Jadi ini seperti kita menjalankan bisnis ya sebenarnya sih bentuk bisnis itu kan berubah-ubah ya kok ya sesuai dengan kondisi kita nih. Nah ini ada beberapa tim saya yang dari Jakarta, ada Fitra, ada Mas Sigit Raharjo, ada Mbak Dini dan Weni. Ini yang di Jakarta ya, dan saya juga ada yang di bareng Aceh. sama kamu ya, nah, Jakarta ya. Ini Aceh. Ya. Ini Aceh nih. Ya. Waduh. Itu di Aceh nih. Ini penguasa Aceh nih kok. Saudara, berarti Jali ini ada di Jakarta, ada salah satu rekan kerja aktifnya Tito ini di Aceh, gitu ya. Terus kemudian lagi Jen. Kemudian ada lagi itu yang di Surabaya, di Semarang, nah ini Kendari nih, Mas Wi ini asli Kendari, cuman dia tinggalnya di Bintaro, cuman pasarnya banyak sekali di Makassar, jadi kayaknya satu Makassar tuh yang pegang Mas Wi ini. Oke, jadi sudah sampai di sana juga ya. Ini Depok ya, Pak Rudi ya. Depok, Pak Rudi Depok nih. Tadi ada Semarang juga. Iya, Semarang, Padang. Ya. Wow, ini luar biasa banget ya berarti ya. Kamu baru join sudah punya bisnis ekspor kemana-mana ya dia. Oke. Iya. Ngomong-ngomong Zali, kalau sekarang pendapatan kamu di HDI ini sekarang udah mencapai berapa nih? Alhamdulillah kok kalau pendapatan ini bahkan melebihi take home pay dari kantor ya, kok yang mungkin tadi Ko Nugroho itu sampaikan itu kan salah satu di kementerian yang paling favorit karena memiliki tunjangan yang paling besar gitu. Dan ini alhamdulillah malah melebihi take home pay dari kantor sendiri itu. Padahal ini kan istilahnya saya masih part time ya kok ya, belum full time gitu. Jadi ini memang kayak bersyukur banget. Bahkan di bulan pertama yang setengah ya. Ya, oke, nggak apa-apa Jali, silakan. Ya, yang setengah bulan pertama itu kan saya baru yang saya jual-jualan sendiri itu saya baru dapat 2 jutaan itu. Kalau itu kan saya juga udah kaget sih kok sebenarnya kok wah ternyata bisa dapat segini ya gitu. Itu waktu saya masih tersesat ya kok itu masih belum diluruskan oleh Pak Mugi itu pun saya udah ngerasa dengan mendapatkan segini pun itu udah kaget oh ternyata bisa dapat segini ya gitu. Dan sekarang pun juga udah melebihi take home pay kantor, itu benar-benar sebuah berkah banget sih dari Allah kok. Wow, luar biasa ya. Jadi ini saudara saya sebagai upline-nya Jali, saya juga akhirnya nggak izin sama Jali, tapi langsung saya tampilkan ini ya. Bonusnya Jali ini hari ini luar biasa loh teman-teman. Baru di bulan ke-3 aktif, itu bonus beliau, mungkin teman-teman bisa menampilkan nih di slide-nya. Teman-teman multimedia mungkin bisa bantu tampilkan. Oke, sambil disiapkan ya. Jali, ngomong-ngomong seperti ini. Kamu saat mengerjakan HDI ini ada kendala apa saja?
Sebenarnya kalau kendala, Oke, udah dengar. ya kok, oke. Ya, Kendala ya kok ya. gimana Jali? Jadi kalau kendala Ya. yang saya hadapi di HD ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya kok, karena kan memang tadi saya sampaikan bahwasanya menjalankan bisnis itu sangat simpel sekali, terus kemudian fleksibel sekali dimanapun bisa dilaksanakan. Bahkan kita nggak perlu apa namanya, nggak perlu mengenyam pendidikan yang paling tinggi atau apapun, semuanya bisa menjalankan asal mau belajar ya. Karena ini sangat simpel sekali. Kalau kendala sih mungkin dari saya sendiri, kalau itu manajemen waktu. Jadi awal itu mungkin bulan Mhm. November sama Desember itu saya benar-benar keteteran kok, keteteran karena orderan banyak masuk, kemudian saya kesibukannya juga seperti itu kayak gitu. Nah, waktu mengalami masalah seperti itu sih saya nggak mau mundur ya kok ya, saya memilih untuk mengatur kembali itu bagaimana sih harusnya sistem ini saya jalankan gitu. Hmm. Oke. Jadi mengaturnya gimana tuh Jali? Nah, Nah, oke, nah untuk ini mengaturnya sih, teman-teman malah ditampilkan nih, dipotong di tengah-tengah nih Jali. iya kok. Multimedia. Ya udah, saya udah telanjur nih ngomong. Ini pendapatan Zali di bulan ketiga ya, 20 juta ya. Wow banget rekan-rekan. Anda bisa melihat ya, kalau bisnis ini betul-betul memberikan bukti ya, bukan sekedar janji ya. Betul ya Zali ya, ini di bulan ketiga kamu ya. Ya benar kok, ini di bulan ketiga udah dapat segini tuh kayak oh, wow ternyata bener-bener ya kok. Jadi kayak dulu itu mungkin apa namanya ngelihat yang sering itu bener nggak sih dapat segini? Mungkin ngelihat punyanya Kak Gadis itu kan. Nah itu ada komen juga tuh Kak Gadisnya. Itu Iya. lihat punya, beneran nggak sih bisa sampai 100 juta atau kayak gitu. Bahkan saya dapat 2 juta aja kaget apalagi segini kok gitu. Oke. Jadi waktu kamu bulan pertama 2 juta kamu udah kaget ya. Kamu Iya, jalan bulan ketiga malah dapat 20 juta ya, lebih iya kaget lagi ya. berkali lipat berkahnya kok. Wah, berkah luar biasa banget ya. Nah, ini buat saudara semua, kalau saya mau tanya nih Jali, kalau masalah penolakan, kamu juga ngadepin nggak nih Jali? Penolakan lah, orang yang mengatakan hal buruk lah tentang kamu, mencibir lah atau apa-apa. Mungkin teman-teman ingin tahu nih Jali. Kalau dari kamu sendiri gimana? Ya kok kalau yang namanya penolakan terus apa namanya cibiran itu udah pasti ya kok, maksudnya sebaik apapun kita itu pasti ada orang yang nggak suka sama kita gitu. Jadi apa Setuju. yang bisa kita kontrol adalah kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol orang lain mau berkomentar Yes. apa. Kita nggak bisa mengontrol orang lain mau berbuat apa kepada kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi cibiran, bagaimana kita menghadapi hinaan atau segala macam dari orang lain gitu kok. Jadi itu sebenarnya udah hal yang biasa sih kok ya. Kalau penolakan segala macam sih udah biasa. Kalau kalau saya takut atau sedih atau mundur gara-gara penolakan ya saya nggak bisa jadi di posisi sekarang ini kok. Oke. Jadi kamu juga alami ya, beberapa teman-temanmu yang kamu tawarin nggak mau gitu. Iya, bahkan kebanyakan malah teman dekat kok yang nggak mau. Teman deket yang nggak mau ya. Ya, teman dekat nggak mau. Tapi 2 bulan kemudian baru gabung kok. Mereka baru tersadar. Oke. Loh itu kenapa? Karena lihat kamu jadi bukti. Iya benar, karena mereka tuh ada tipikal orang kan ya, kok biasanya yang Kak Nugroho sampaikan itu ada beberapa tipikal orang. Mereka kebanyakan tipikal orang yang menunggu bukti terlebih dahulu, baru mereka mau masuk seperti itu. Gitu. Yes, benar sekali. Teman baik kita, teman-teman diajak, nggak mau, ya udah kita kita nggak usah mundur, kita atur ya Jalia, betul ya. Kita Benar mungkin kok. bisa prospek yang lain, kita jadi bukti dulu, jadi akhirnya teman-teman itu akhirnya setelah melihat bukti akhirnya mau ikut dengan kita gitu kan, benar ya. Nah ini salah satu kata-kata favorit Jali ini, dan ini Jali dapatkan di bulan Desember kemarin. Itu ada sebuah proses berat yang kalau saya pasti nggak sanggup ini. Nah, Sali boleh cerita nih. Ini kamu bulan Desember tuh, waktu ada musibah kemarin. Boleh diceritakan sama teman-teman nih, Jali. Iya kok. Jadi teman-teman semuanya itu saya bulan Desember itu dapat musibah. Kalau saya bilang itu musibah paling besar yaitu saya sakit. Sakit itu kalau orang medis nyebutnya HNP, tapi kalau orang awam nyebutnya saraf kejepit.
itu saraf kejepit yang benar-benar saya nggak bisa gerak sama sekali. Bukan nggak bisa duduk aja, tapi benar-benar rebahan aja itu pun sakit. Jadi sama sekali nggak bisa gerak. Saya sampai takut udah mikir jauh nih, bakal lumpuh nggak ya, bakal nggak bisa gerak lagi nggak ya, kayak gitu. Dan itu tapi amazingnya kok saya masih bisa jalanin bisnis HDI. Jadi masih bisa, untungnya tangan saya masih bisa gerak kok. Jadi masih bisa main handphone, masih bisa jalanin orderan dan lain sebagainya. Itu selama 3 minggu, hampir 1 bulan itu saya nggak bisa gerak sama sekali. Jadi benar-benar tiduran aja kok. Desember itu ya, Jali ya? Bener ya? Iya, Desember kok. Jadi ya, kamu hampir 3 minggu hanya rebahan, masuk kerja pun nggak bisa, tapi kamu masih bisa ngerjain HDI. Nggak ditinggalin HDI-nya. Enggak kok, karena kalau kerjaan lain dari kantor itu kan saya harus duduk, saya harus ngetik segala macam, ya banyak sekali harus saya lakukan. Apalagi instruktur saya nggak bisa ngerjain sama sekali gitu. Jadi itu emang benar-benar saya mikirnya udah kejauhan nih. Saya udah nanti kalau saya nggak bisa kerja lagi seperti apa, saya nggak bisa melakukan aktivitas dan hobi saya seperti apa. Tapi ternyata saya masih bisa menjalankan HDI dengan mudah karena tadi masalah simplicity dan flexibility-nya itu benar-benar membantu kita untuk menjalankannya dan dalam kondisi apapun gitu kok. Dan bahkan di bulan Desember itu pun juga ternyata omsetnya juga meningkat banget. Itu kayak di balik musibah itu ada berkah yang sangat besar gitu. Amin, luar biasa banget ya. Saudara, mungkin teman-teman multimedia sekarang bisa ditampilin ya histori omsetnya Jali ya, supaya teman-teman yang lain bisa melihatnya. Jadi pada waktu bulan Desember, kamu terkena HNP. Nah, ini kita lihat ya. Jadi Oktober, Jali, ini memang harus kita pilih dan dibahas ini. Ini ada poin sampai 2.600 ini pada saat belum ya Jali ya, belum ditemukan oleh Pak Mugi ya nih. Benar kok. Iya. Bahkan November pun juga masih mengalami kebodohan kok. Oke. Oke, 3.300 BP. Ini berarti. Tapi saudara, coba lihat saudara. Pada saat Jali sakit, ini yang luar biasa banget. Jali ini nggak berhenti ngerjain HDI, malah Desember omsetmu naik 100% lebih loh Jali. Bener ya? Ya, nah ini yang kamu lakukan apa sih Jali? Kan 3 minggu hanya rebahan. Kok bisa sampai seperti itu Jali? Desember ini. Iya, ini jadi ketika saya mendapatkan musibah tersebut, yang saya pikirkan bukan fokus ke masalahnya kok, tapi saya fokus apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Kalau saya fokus ke fokus yang nggak bisa saya lakukan, itu saya tidak akan dapat apa-apa gitu kok. Mungkin saya akan mengeluh terus, dan mengeluh pun nggak akan mengubah keadaan saya. Jadi saya fokus ke hal-hal apa yang bisa saya lakukan, kemudian fokus ke hal yang bisa mungkin tidak membuat saya lebih down lagi dalam kondisi tersebut. Dan alhamdulillah hasil. Oke. Nah di saat Desember itu berarti kamu sudah punya beberapa rekan yang juga aktif ya Jali ya, bersama dengan kamu ya? Benar kok. Ya. Ya, ini Desember ini saya punya tim yang kuat nih, ada Aida, ada Maswi, ada Tito, itu tim-tim yang benar-benar bisa diandalin banget. Saya bangga banget sama mereka. Oke, ini luar biasa banget ya. Oke, Jali, ngomong-ngomong nih sekarang ya, kalau dari pribadi ya, lihat pengalaman Desember kemarin ini ada sebuah pembelajaran menarik loh buat Jali dan teman-teman semuanya, bahwa ternyata memang di bisnis HDI ini beda banget ya. Kalau kita mungkin kerja, kalau kita mungkin ada kerja di kantor, atau bahkan mungkin kita sudah tanda kutip lumpuh tidak berpenghasilan loh Jali. Betul ya Jali ya? Benar, tapi luar biasanya di HDI, justru malah itu betul-betul kamu baru 3 bulan kamu menciptakan bisnis yang mana bisnis itu uang itu kerja buat kamu, bukan kamu yang kerja buat uang ya.
Betul ya Jali ya. Ini baru 3 bulan loh padahal. Benar kok. Keren banget ini. Keren banget. Wow. Ngomong-ngomong nih ya Jali, kalau dari Jali sendiri, sekarang ini di ADI ini kamu ini ada impian apa Jali? Kalau impian sih pasti banyak banget kok. Yang pertama sih dari jaringan saya pengen jaringan saya semuanya sukses. Sukses. Karena tiap kali mengajak mereka bergabung bersama tim itu pasti saya kasih janji ya. Jadi itu janjinya itu pasti buat teman-teman semuanya yang mau belajar, yang mau mengembangkan bisnis, pasti kita ajarin sampai bisa gitu. Oke. Oke. Terus Jali. Oke, kemudian untuk impian-impian lain sih, yang pasti saya kan ada 5 bersaudara kok. Jadi adik saya itu ada yang masih kuliah, jadi saya mau nyelesain kuliah buat kedua adik saya. Kemudian ini juga nih buat mau beliin mobil bapak ini. Oh, ini Jadi buku tiap impian kali, kamu ya? iya, Oke. iya kok. Kenapa Jali? Kamu pingin beliin ini? Karena bapak dari dulu itu pengen punya mobil. Jadi kebetulan kan emang saya kan mungkin orang-orang ngelihat tuh PNS, oh pasti sejahtera hidupnya seperti ini itu. Mungkin nggak ngelihat bahwasanya banyak sekali kalau di keluarga saya nih kok ya, saya harus bantu nyelesain utangnya orang tua, harus nyekolahin adik saya, karena nggak semua di keluarga saya itu bekerja. Jadi istilahnya kalau dibilang tulang punggung sih bisa dibilang seperti itu. Kalau saya tulang punggung harus membiayai banyak sekali kebutuhan keluarga seperti itu. Dan mungkin pun dulu kalau ya saya kan lulusan di STAN kok. Jadi sebelum masuk kuliah dulu saya itu kalau nggak di STAN ya saya nggak kuliah kok karena yang gratis yang di STAN kayak gitu. Oke. Jadi itu pun juga berkah banget, itu pasti juga dari doa orang tua, dan saya pengen ngebahagiain orang tua salah satunya dengan membelikan mobil ini buat bapak saya. Karena bapak saya juga tiap kali saya pulang kampung tuh doanya pengen mobil, pengen apa anaknya punya mobil kayak gitu. Iya. Iya Jali. Ini setelah ada di ADI bisa punya income tembus puluhan juta ini, impian untuk membeli orang tua mobil ini rasanya bukan lagi hal yang mustahil ya Jali. Iya kok, benar-benar kayak lebih dimudahkan gitu Pak. Insya Allah jadi saya ngerasa tiap kali saya berdoa pasti berdoa ya Allah berikanlah saya atau dekatkanlah saya dengan hal-hal yang baik. Dan mungkin salah satu hal baik ini adalah HDI yang diberikan oleh Allah pada saya. Jadi saya bisa memberikan hal-hal yang baik pula kepada orang-orang yang saya cintai gitu kok. Amin. Amin. Jadi saudara Zali sendiri masih ada 2 adik yang sekarang ini menjadi beban buat Jali juga ya. Betul ya Jali ya? Iya kok, jadi berkah sih kok, insya Allah. Oke, berkah ya, bukan beban tapi berkah ya. Justru dari sana yang membuat akhirnya kamu ketemu dengan HDI dan dipermudah jalannya ya Jali ya. Karena Amin, mau benar. berpikir untuk membantu dan meringankan dulu buat orang tua. Iya. Ya, selain mobil tadi Jali, kamu punya impian apa yang ingin kamu wujudkan lewat HDI? Selain mobil tadi, pastinya saya pengen ngelihat adik saya kuliah dan juga mau ngelihat orang tua saya berangkat umroh. Karena ya seperti itu kok, karena kebahagiaan orang tua sekarang itu pengennya pasti bisa beribadah di usia-usia yang nggak muda lagi kok. Karena emang udah usianya udah hampir 60 semuanya. Selagi kita masih bisa memberikan yang terbaik kepada mereka, aduh jadi emosional nih kalau saya kayak gini. It's okay Jali, ini justru hal yang penting. Kadang kita harus betul-betul memberikan makanan ke hati kita. Hati ini juga harus beri makan loh Jali, bukan hanya pikiran dan fisik aja gitu. Ya. Ini memang benar-benar kayak keinginan orang tua dan keinginan saya juga kok untuk memberikan yang terbaik, karena gimana pun juga nggak pernah menjadikan keinginan orang tua itu sebagai beban gitu kok.
Karena kan kita juga punya istilahnya bukan utang budi sebenarnya ya. Tapi ya segimanapun selama kita bisa dan selama kita mampu dan selama orang tua kita masih ada, jangan pernah disia-siakan. Yes, betul sekali. Ini saya baru tahu loh, saudara. Berarti memang justru karena Zali berpikir mumpung selagi orang tua masih bersama kita ya Zali ya, kita diberikan kesempatan itu kita bisa berikan yang terbaik. Itulah yang membuat saya seakan-akan kalau awal pertama mungkin nggak ngerti, ngapain kamu sampai ngerjain seperti itu Zali gitu ya. Apa sampai harus jadi personal trainer, jadi MC, jadi semuanya kamu lakuin semua, HD kamu lakukan semua. Ternyata di balik itu saya baru tahu ternyata kamu menjadi tulang punggung keluarga dan kamu punya impian yang sedemikian besarnya. Jadi Koko berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi impian kamu nih betul-betul bisa terwujud. Bahkan kamu juga masih memikirkan rekan kerjamu juga bisa mencapai ya apa impiannya juga untuk bareng-bareng bisa pergi ke luar negeri ya gitu ya. Ya, amin. Iya kok. Jadi kalau emang untuk rekan kerja sini saya merasa setiap kali ngajak teman-teman bergabung itu tuh udah jadi tanggung jawab saya kok. Jadi saya merasa bertanggung jawab banget. Teman-teman harus benar bisa ngajarin ini. Teman-teman harus bisa sama seperti saya atau bahkan lebih dari saya itu. Oke. Amin. Amin. Jali, ini ada sesuatu yang saya mau tanyakan, tapi sebelumnya saya mau ngajak teman-teman untuk sama Zali ya, kita fokus dulu sejenak. Kita lihat dulu satu video ini ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas peringkat Star Diamond nih ya. Mudah-mudahan cita-cita nih bisa sukses. Capai cita-cita nih. Jolali sholate harus sedekahe ken berkah ya. Halo Viv, iya Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Viv atas peringkat Star Diamond. Mudah-mudahan usahane lancar terus ya Le. Oleh rezeki ojo lali disedekahi ya. Halo, Assalamualaikum Mas Afif. Selamat atas peringkat Star Diamond-nya. Semoga usahanya semakin lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada kakak saya, Kak Afif Rozali, terhadap apa-apa yang telah beliau capai. Tentunya kami, saudara, adik, kakak, dan keluarga besar mengucapkan apresiasi yang sangat besar. Kami betul-betul merasa bangga terhadap apa yang sudah beliau capai. Tentunya bukan hanya saja sesuatu yang sudah beliau capai yang membuat kami mengapresiasi dan bangga, tetapi juga tentang usaha daripada Kak Afif, baik usaha dalam keistiqomahan, kesabaran, dan juga keuletan dalam menggeluti sebuah usaha. Kami sebenarnya tidak menyangka di tengah kesibukan Kak Afif yang dibilang itu sudah sangat-sangat sibuk ya, bekerja di Jakarta, tetapi masih bisa meluangkan waktunya untuk menjalani bisnis yang lain. Dan alhamdulillah berkat keuletan, usaha yang luar biasa, keistiqomahan, kesabaran, sekarang usaha yang beliau tempuh itu sudah bisa diapresiasi oleh orang lain. Semoga ini menjadi contoh pelajaran bagi adik-adiknya, kakak-kakaknya, saudaranya, keluarga besarnya, atau bahkan secara umum menjadi pelajaran bagi semua orang yang melihatnya. Semoga sukses selalu. Kami bangga dan mengapresiasi betul apa yang telah Kak Afif usahakan dan Kak Afif capai. Semoga sehat selalu, barokah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viv, selamat ya atas Star Diamond yang diraihnya. Semoga apa yang kamu raih membawa keberkahan bagi kita semua
Dan semoga usahamu semakin sukses dan semakin lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sally, congrats ya. Ucapan apresiasi. Aduh, kok ini saya nggak tahu kok ada video itu, saya sama sekali nggak tahu nih. Habisnya saya telepon nih orang-orang rumah nih. Ini kejutan banget kok, saya nggak tahu kalau sampai ada dibikin video sama orang tua, ini udah lama banget nggak pulang. Iya, iya Zali, kamu buat mereka semua bangga ya Zali, dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Dan betul-betul menginspirasi sekali ya. Koko sendiri mendengarkan video itu dan apa yang kamu lakukan, Koko sendiri aja terinspirasi banget dan belajar banyak dari kamu. Jadi mungkin yang nih buat teman-teman yang ada semua di sini, barangkali ada sesuatu yang mau kamu ucapkan dari kamu tadi mungkin melihat video itu dan apa yang menjadi impian kamu. Mungkin kamu ada sesuatu yang mau kamu pesan buat teman-teman ini. Silakan Jali. Ya, terima kasih banyak Ko Nugroho atas kesempatannya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini yang ingin saya sampaikan buat teman-teman bahwasanya bisnis ini adalah bisnis yang mudah sekali dijalankan. Semua orang itu mau sukses, tapi tidak semua orang mau belajar. Sistem di HD ini semua sudah disediakan, tinggal teman-teman mau menjalankan atau tidak. Dan kita semuanya, seperti tadi yang ada video dari keluarga, bahwasanya ketika orang-orang tercinta kita, orang-orang terdekat kita memberikan semangat kepada kita, jadikanlah itu sebagai sumber kekuatan kita untuk terus menjalankan apa-apa yang menurut kita bagus, apa-apa yang menurut kita baik, dan apa-apa yang bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, ya, selama kita masih bisa, selama kita masih hidup, dan selama orang-orang terdekat kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Thank you Sally. Dan ini yang terakhir Sally, ada sesuatu buat kamu karena hari ini orang tua kamu, keluarga kamu juga nonton ikut acara ini. Itu Bapak Ibu. Halo. Assalamualaikum. Siapa yang di rumah ya? Yang di rumah siapa timnya nih kok? Habisnya mau telepon, mau laporan nih. Assalamualaikum Bapak Ibu, adik. Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bulan depan mau pulang, insya Allah bawa rezeki. Bawa yang Bapak pengenin ya, insya Allah. Pak, Bapak, Ibu, saya bangga banget, salut banget sama Zali. Tadi Bapak juga sudah dengar sendiri, Ibu juga dengar. Zali rajin sekali kerja keras di HDI karena salah satu impiannya adalah pengen banget beriin Bapak mobil Livina itu, Pak. Amin. Amin. Bantuan doanya, Pak, dukungannya, ya. Saya pun sebagai rekan kerja, Zali juga pasti akan berusaha untuk membantu karena luar biasa impiannya, gitu. Nah, Bapak mungkin atau Ibu barangkali sampaikan buat Zali barangkali. Ya, mudah-mudahan kamu tetap sehat, jaga keimanannya, sholatnya jangan sampai lupa ya. Selamat malam. Baca Quran, biarpun Quran harus dibuka terus ya. Walaupun sedikit, harus baca tiap hari, jangan sampai enggak. Amin. Ya, itu aja. Hati-hati. Kita berjalan harus berdoa. Ya. Nah, gitu aja ya, makasih. Makasih Pak, makasih ya Bu buat videonya, buat juga bergabung di sini. Ya, makasih banyak. Sama-sama. Ya, rekan-rekan, ini sesi spesial bersama dengan Zali. Memang banyak yang harusnya masih bisa kita gali ya, tapi setidaknya perbincangan singkat ini bisa menginspirasi ya buat teman-teman semua. Thank you Zali buat inspirasinya, thank you buat transfer spiritnya buat kita semua sekarang. Ya, sukses selalu buat Zali. Ya. Terima kasih banyak Ko dan tim, kejutannya luar biasa sekali. Sukses untuk kita semuanya ya teman-teman ya. Amin, sukses Zali. Oke, thank you Zali.